Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Khairul Effendi, SPDI MPD, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wisnuwardana Malang. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis berbagai teori belajar dan pembelajaran dari berbagai pandangan para pakar pendidikan, baik teori yang bersifat deskriptif dan upaya pembelajaran yang bersifat preskriptif dilandasi berbagai pendekatan. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif tentang teori belajar dan pembelajaran serta perkembangan dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep teori belajar dan pembelajaran, teori-teori behavioristik, kognitivistik, teori-teori sosial, dan teori konstruktivistik, serta permasalahan pembelajaran yang berada di lapangan. CPL Prodi yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah yang pertama, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan dalam bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pedagogik pendidikan tentang bahasa dan sastra Indonesia, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Yang ketiga, mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori belajar dan pembelajaran, teori-teori belajar dan pembelajaran, serta mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi dalam proses belajar pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Proses pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran saya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran langsung, yang kedua menggunakan model pembelajaran think pair share atau yang lebih dikenal dengan TPS. Pembelajaran langsung saya gunakan untuk menyampaikan teori-teori yang mendasar, teori-teori utama yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran think pair share atau yang sering dikenal dengan TPS. Hal ini saya gunakan untuk menumbuh kembangkan sikap kerjasama antar mahasiswa. Yang kedua, untuk menumbuh kembangkan pola berpikir kritis mahasiswa. Yang ketiga, melatih mahasiswa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar video pembelajaran dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Sehat. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Yuliana Duga. Hadir, Pak. V. Oke. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua. Oke.
kita lanjut di pertemuan kedua ini. Kita akan belajar tentang teori-teori belajar. Kira-kira apa yang Anda harapkan ketika mempelajari teori-teori belajar nanti? Harapan kalian apa? Silakan. Bijaksana dalam bersikap. Lebih bijaksana dalam bersikap. Ada lagi? Silakan. Mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang belajar. Selanjutnya, Kita bisa lebih tahu apa saja jenis-jenis belajar. jenis-jenis belajar. Ada lagi? Silakan. Bisa memahami dan mengerti teori dari belajar itu sendiri. Oke, ada lagi? Pilih. Supaya bisa mengajar dengan cara yang baik dan benar, karena dalam mengajar itu kan ada yang baik namun kurang benar dan ada yang benar namun kurang baik. Nah, yang saya harapkan itu bisa keduanya dengan cara yang baik dan benar. Oke, jadi harapannya adalah bisa mengajar dengan baik dan benar. Itu kita bahas di pertemuan minggu depan. Sekarang kita akan fokus pada belajar dulu. Setelah tahu bagaimana belajar, baru kita akan ke arah pembelajaran. Bagaimana kita mengajar nantinya. Kurang lebihnya itu. Kemudian tujuan kita belajar pada kegiatan hari ini, fokus kita satu pada definisi belajar dari berbagai tokoh. Meskipun tidak semua tokoh kita sebutkan, namun nanti bisa dibaca di buku-buku literatur yang saya share, yang sudah saya di grup, bentuknya e-book itu. Kemudian kita akan belajar tentang konsep belajar. Apa konsep belajar? Nanti juga akan kita pelajari. Kemudian prinsip-prinsip belajar. Nanti kita akan pelajari bersama. Sebelum kita lanjut, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan dulu atau ada yang mau mengusulkan sesuatu? Tidak ada? Saya Pak, Ya. mungkin nanti di konsep belajar itu kita bisa kayak belajar prakteknya juga mungkin bisa gimana ajari. Oke, nanti ya. Jadi bagaimana konsep belajar yang baik dan benar? Kita akan mencoba untuk mengajarkan. Saya akan mencoba untuk belajar bareng bagaimana cara belajar yang benar. Tentunya tidak bisa dilakukan di dalam kelas. Tentu nanti akan ada penugasan yang harus kalian lakukan di rumah untuk menerapkan bagaimana prinsip-prinsip belajar itu. Oke ya? Nah, apa itu belajar? Belajar itu adalah mencari ilmu. Ada yang lain? Mempelajari sesuatu yang dirasa ingin tahu. Mempelajari sesuatu yang ingin dirasa ingin diketahui. Ada lagi? Apa itu belajar? Suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan dengan disertai adanya perubahan. Oke, jadi ada proses, kemudian ada perubahan. Jadi berproses untuk berubah yang lebih baik. Harapannya kan begitu dengan belajar. Ada lagi? Silahkan. Apa itu belajar? Aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang berbeda antara sebelum dan sesudah. Proses untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sehingga menjadi lebih tahu lagi. Cukup ya? Kita lanjut. Apa itu belajar? Nah, ada 4 tokoh yang saya munculkan. Ya. Yang pertama ada Darya, kemudian ada Winaputra, kemudian ada Ganye. Coba perhatikan satu persatu. Daryanto misalnya, suatu proses, ya, usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru. Jadi intinya adalah ada proses untuk berubah. Coba Wina Sanjaya, proses aktivitas mental, ya, coba ini aktivitas mental seseorang.
Di sini ditambahkan ada interaksi. Hasilnya apa? Perubahan. Aspek pengetahuan. Ya, perubahan ya. Di atas ada perubahan, di bawah ada perubahan. Kemudian ada proses, tetap ya. Ya. Kemudian Daryanto, proses, di mana suatu organisme berubah perilakunya baik akibat pengalaman ya. Jadi tiga-tiganya ada proses, ada perubahan. Kemudian kita lihat Ganye, perubahan perilaku pada individu sebagai buah pengalaman, baik itu berupa fisik maupun bersifat fisik atau psikis yang bersifat relatif menetap. Artinya perubahan itu tidak sekali dilatih bisa kemudian tidak bisa lagi. Jadi belajar itu harapannya adalah perubahannya itu agak bertahan lama. Misalnya kita mempelajari anak kelas 1 SD A, dia akan mengucapkan A, dan itu akan perubahan dari tidak bisa huruf A menjadi bisa A. Misalnya lagi, ini kan prodi bahasa Indonesia, ada materi tentang puisi nantinya. Ya, ketika mengajar nanti kalian akan mengajarkan puisi. Artinya ketika kalian mengajar nanti, setelah siswanya diajar, harapannya bisa membaca puisi dengan baik dan benar. Namun tidak hanya di kelas itu, kemudian dia di kelas bisa konsep belajar. Ada 3 konsep belajar, yaitu adalah belajar berupa proses, belajar berupa pengalaman, dan belajar berupa perubahan perilaku. Ada 3 prinsip belajar. Kita bahas satu persatu. Yang berupa proses, yaitu adalah proses mental dan emosional. Ada yang bisa menjelaskan apa proses mental itu? Bagaimana proses mental? Jadi belajar sebagai sebuah proses mental dan emosional. Di sana siswa kita ketika belajar tentu ada perubahan mental yang diharapkan. Kemudian ada proses emosional. Misalnya di saat kalian diberikan tugas yang banyak, kira-kira diselesaikan enggak? Rasanya bagaimana? Sumpek, kesal. Ya, di situ ada yang namanya emosional yang tumbuh. Ada proses mental yang dibangun. Proses mental apa yang dibangun? Kuat, sabar, masuk, marah-marah gitu kan, akhirnya dibanting. Tugasnya terlalu banyak. Itu adalah proses mental yang sengaja dibangun. Untuk apa? Untuk menjadikan mahasiswa yang memiliki mental yang baik. Melalui apa ya? Melalui keterlibatan emosional itu. Kemudian ada proses berpikir dan merasakan. Ketika belajar, berpikir enggak? Berpikir. Ini susah kalau ada orang belajar tapi tidak berpikir. Bagaimana? Saya nggak bisa membayangkan. Ya, kemudian tentu merasakan. Apa yang kalian rasakan setelah belajar? Hasilnya bisa memahami, gitu kan? Kalau misalnya membaca novel, tentu akan mengerti tentang alurnya, ceritanya, tokoh-tokohnya, kan begitu. Nah, itu harapannya begitu. Itu adalah belajar sebagai suatu proses, baik itu mental maupun emosional, atau proses berpikir dan merasakan. Itu adalah belajar sebagai sebuah proses. Kalau kita mau melihat belajar itu dari sebuah proses. Kemudian pengalaman, ya.
Belajar sebagai sebuah pengalaman yaitu adalah belajar mengalami sesuatu, misalnya seperti di kelas. Mengalami enggak? Mengalami. Belajar itu adalah sebuah pengalaman. Misalnya kalian belajar tentang puisi. Itu kan kita harus mengalami berpuisi. Ya. Kalau misalnya nanti belajar tentang teori model pembelajaran, kalian harus belajar menjadi seorang guru yang sedang mengajar. Kita harus merasakan itu. Ya, kalau ini ya, yang pengalaman, kita harus mengalami itu. Mengalami proses belajar. Beda halnya dengan mahasiswa yang tidak masuk titip absen. Bisa dikatakan belajar? Tidak. Kenapa? Karena tidak hadir, tidak mengalami proses belajar. Makanya proses belajar itu adalah pengalaman yang harus dirasakan oleh individu. Jadi belajar itu tidak bisa diwakilkan kalau kita melihat dari pengalaman. Belajar sebagai suatu pengalaman. Jadi harus mengalami setiap individu. Artinya belajar tidak bisa diwakilkan. Itu. Kalau absen masih bisa. Kemudian belajar sebagai perubahan perilaku. Nah, kalau setelah belajar, harapannya adalah ada perubahan. Baik secara kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Harus ada. Kalau kita mau melihat belajar sebagai sebuah perubahan, harus ada yang berubah. Kalau setelah belajar dan sebelum belajar sama saja tidak ada perubahan, berarti dalam pengertian ini, dalam prinsip belajar sebagai sebuah perubahan, itu tidak ada ketercapaian tujuan dari belajar. Artinya belajar itu harus ada perubahan. Nah, ini yang harus kalian pecahkan. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan oleh guru, yang harus dilakukan oleh guru untuk membangkitkan motivasi siswa. Yang kedua adalah bagaimana guru menarik perhatian siswa. Waktunya 5 menit untuk difikirkan. Hasilnya ditulis per orang, individu. Kalian kerjakan, fikirkan 5 menit ya. Proses berpikirnya 5 menit, dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan 5 menit. Ya. Sudah ya? Sekarang setelah kalian berpikir selama 5 menit, sekarang coba diskusikan dengan teman kalian yang di sebelah. Ya, kalau yang sini karena 3, maka 3 orang. Kalau yang sini 2-2. Ya, karena ini ada 3, nggak mungkin 2-2, sulit. Nanti akan pindahnya agak ribet. Silakan diskusi bertiga kalau yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini adalah silakan diskusi dengan teman sebelahnya, berdua kalau yang sini. Silakan. Silakan diskusi mungkin 5 menit. Cukup 5 menit? Cukup ya? Atau ada yang kurang? Cukup ya 5 menit.
Atau nanti kita kondisional kalau misalnya kurang ya kita 10 menit karena waktunya masih cukup. Oke ya, cukup ya. Nah, setelah kalian diskusinya dulu, selesai dulu. Ya. Setelah kalian diskusi, sekarang saatnya apa hasilnya? Silakan, satu orang dulu. Dari siapa dulu? Silakan. Siapa? Noval, Pak Ival. Diskusi Pak ya. Hah? Diskusi. Hasil diskusinya. Yang pertama, kegiatan apa yang harus dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi siswa, yaitu guru menceritakan pengalamannya sehingga bisa sukses seperti sekarang. Hal tersebut bisa membangkitkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Oke, menceritakan pengalaman guru. Ya. Terus yang kedua. Yang kedua, kegiatan apa yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian siswa, yaitu yang pertama melakukan kegiatan belajar di luar kelas, dan yang kedua yaitu dengan permainan, karena kalau belajar terus akan membosankan dan anak-anak lebih memilih bermain atau ngobrol sendiri. Oke, jadi ada pembelajaran di luar kelas dengan cara game. Ya. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Untuk hasil diskusi kita tadi, untuk yang nomor 1 itu meningkatkan kualitas guru. Untuk yang kedua memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga pilih metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat memanfaatkan media belajar. Dan yang kelima melakukan evaluasi pembelajaran untuk motivasi. Itu yang motivasi ya. Jadi intinya gurunya harus lebih baik. Mantap. Yang kedua. Yang kedua itu mungkin hampir sama yang novel tadi, tapi di sini saya mengambilnya itu kayak guru memberikan reward untuk siswa yang mungkin menyelesaikan tugas dengan baik ataupun nilainya sebenarnya. Oke ya. Jadi memberikan reward. Jadi selain pembelajaran di luar kelas ada reward yang diberikan oleh guru kepada siswa. Jadi perlu diperhatikan ya. Reward itu tidak harus berupa uang. Reward itu tidak harus berupa barang atau materi. Cukup dengan acungkan jempol. Terima kasih kalian sudah berhasil, itu sudah merupakan salah satu reward. Oke ya. Ada lagi? Silakan. Hasil diskusinya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Mungkin untuk poin pertama bisa menambahkan pembelajaran luar kelas atau outing kelas agar siswa itu mendapatkan motivasi yang baru dan refleksi mereka. Oke, pembelajaran di luar kelas intinya sudah bosan dengan pembelajaran di kelas karena semua materi berada di dalam kelas. Artinya kita butuh refreshing di luar kelas. Kelas ini juga begitu kira-kira ya. Begitu kira-kira. Oke, butuh healing sepertinya. Silakan, ada lagi. Silakan dari kelompok sana. Apa hasilnya? Silakan. Nggak usah takut dengan salah. Silakan. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan guru untuk membangkitkan siswa? Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang kedua, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Oke, kalau ini
ini lebih tidak keluar kelas, lebih senang di dalam kelas. Yaitu dengan adanya Metode yang bervariasi. metode yang menarik, kemudian ada variasi pembelajaran, mungkin ada ice breaking, ya itu bisa dilakukan untuk memotivasi siswa supaya tidak membosankan berada di dalam kelas. Oke, terima kasih ya. Kita kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulan dari diskusi kalian. Kalau tadi kan apa namanya? Yang tadi itu adalah apa namanya? Kita menemukan berbagai banyak macam cara untuk memotivasi siswa dan untuk menarik perhatian siswa supaya di dalam berpengalaman itu tidak terasa bosan dan apa yang kita sampaikan itu mudah diserap oleh mereka. Oke, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru untuk memotivasi mahasiswa. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Sudah. Cukup ya? Waktunya sudah berakhir. Tugasnya untuk dikerjakan di rumah untuk materi minggu depan, silakan membuat peta konsep tentang pembelajaran. Kalau sekarang kita itu belajar tentang teori-teori belajar, minggu depan kita akan belajar tentang teori-teori pembelajaran. Silakan buat peta konsepnya secara individu, bukan kelompok. Tulis, Pak. Tulis apa? Ya dibuat itu ya, dibuat seperti kotak-kotak itu. Boleh PPT, boleh pakai Office Word, tergantung pada kreativitas kalian masing-masing. Kalau misalnya saya suka dengan melukis, silakan dilukis, nggak apa-apa. Ya kalau misalnya dilukis lebih baik, ya silakan. Yang penting ada peta konsep yang bisa disajikan di minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan pengetahuan yang baik, bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk kegiatan di masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.